warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendro Gustiawan, mahasiswa matematika dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang statistik pengendali proses atau sering disebut dengan statistical process control. Statistik pengendali proses atau statistik proses kontrol merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola, dan memperbaiki produk dan proses menggunakan metode-metode statistik. Jadi untuk statistik pengendali proses ini dibagi menjadi dua, yaitu peta kendali variabel dan peta kendali atribut. Untuk peta kendali variabel ini digunakan untuk mengendalikan proses dengan data variabel seperti panjang kaki komponen, suhu solder, tegangan power supply, dimensi komponen, dan data variabel lainnya. Untuk peta kendali variabel ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu X bar, R chart, X bar S chart, kemudian IMR chart. Untuk X bar R chart itu adalah peta kendali untuk pengendalian proses berdasarkan rata-rata X bar, dan rank X bar R chart digunakan apabila ukuran sampel yang dikumpulkan berjumlah lebih dari 2 dan kurang dari atau sama dengan 5 pada setiap set sampel data. Jumlah set sampel yang ideal adalah 20 sampai 25 set sampel. Kemudian untuk X bar S chart adalah peta kendali untuk mengendalikan proses berdasarkan rata-rata X bar dan standar deviasi. X bar chart ini juga digunakan apabila ukuran sampel yang dikumpulkan berjumlah lebih dari 5 pada setiap set sampel data. Jumlah set sampel yang ideal adalah 20 sampai 25 set sampel. Kemudian untuk IMR chart digunakan apabila data sampel yang dikumpulkan hanya berjumlah 1 unit. Chart jenis ini sering digunakan jika sampel yang diperiksa tersebut harus dimusnahkan atau tidak dapat dipakai kedua kalinya, atau pada produk yang berharga tinggi. Kemudian untuk peta kendali atribut, peta kendali atribut ini digunakan untuk mengendalikan proses dengan menggunakan data atribut seperti jumlah unit yang gagal produksi atau reject, jumlah ketidakhadiran karyawan, jumlah komponen yang defektif, dan lain sebagainya. Untuk peta kendali atribut ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu peta kendali P chart, peta kendali NP chart, peta kendali C chart, dan peta kendali U chart. Untuk peta kendali P chart adalah salah satu jenis control chart atau peta kendali yang berfungsi untuk mengukur proporsi defektif atau kegagalan pada produksi. Sebagai contoh, jika ada 10 unit yang cacat dari 100 unit yang diinspeksi, maka proporsi produk cacat adalah 10/100 sama dengan 0,10. P-chart ini digunakan apabila jumlah sampel atau sampel size yang dikumpulkan adalah tidak konstan atau tidak tetap. Kemudian untuk NP-chart adalah control chart yang berfungsi untuk mengukur jumlah defektif atau kegagalan pada produksi. NP-chart ini digunakan apabila jumlah sampel atau sampel size yang dikumpulkan secara konstan dan atau tetap. Kemudian ada C-chart. C-chart adalah jenis control chart yang berfungsi untuk mengukur banyaknya jumlah defek atau ketidaksesuaian yang terdapat dalam unit yang diproduksi. C-chart ini digunakan apabila jumlah kesempatan yang defek adalah konstan atau tetap. Kemudian yang terakhir itu ada U-chart. Untuk
chart ini digunakan untuk mengukur banyaknya jumlah defek atau ketidaksesuaian dalam unit yang diproduksi. Penggunaan chart apabila jumlah kesempatan yang defek adalah non-konstan atau tidak tetap. Baiklah, untuk lebih mudah lagi kita akan langsung saja ke contoh data. Di sini saya dapat contoh data, sumber data itu dari skripsi pengadilan proporsi kerusakan pakaian olahraga pabrik Punakawan Tanjung Morawa yang ditulis oleh Nurbaiti Halizah dari Universitas Lambung Mangkurat. Ini datanya. Untuk data ini nanti kita konstruksikan dengan Minitab. Oke, mungkin kita langsung saja ke Minitab. Datanya sudah saya salin di sini. Untuk datanya ini berjumlah 30 sampel. Jadi untuk data ini saya menggunakan P-chart. Kenapa menggunakan P-chart? Karena sampel datanya itu tidak konstan atau tidak tetap. Jadi seperti ini, tidak tetap. Oke, kita langsung saja untuk menggunakan letakkan dari P-chart di dalam Minitab. Pertama kita harus start, kemudian contour chart, kita pilih atribut chart, kemudian klik P atau kotak dari P, kita klik, kemudian kita untuk variabelnya kita pakai jumlah ketidaksesuaian, kita klik, kemudian select, kemudian untuk jumlah produksi, untuk subgroup size itu ada jumlah produksi, kita hapus dulu, kita klik jumlah produksi, kita select. Untuk menamai nanti untuk grafiknya kita klik labels. Di sini sudah ada nama, itu peta kendali P. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk kita masuk ke P-chart option. Untuk data kita kan tadi dari data 1 sampai 30 kita ke estimate. Kemudian kita menggunakan ini use the following subgroups. Kemudian kita ketik 1 sampai 30, kemudian klik OK, kemudian OK lagi. Maka untuk peta kendali sudah bisa kita lihat seperti grafik di atas ini, gambar ini. Kenapa ini tidak lurus? Karena sampelnya tidak konstan. Jadi untuk ini, untuk UCL dan LCL nya itu tidak lurus. Jadi dari data ini kita lihat tidak ada data yang out of control atau tidak ada data yang tidak terkontrol dengan UCL 0,0760 dan P bar nya itu 0,437, kemudian LCL nya ini 0,0113. yang UCL ini adalah batas atas, sedangkan untuk LCL ini merupakan batas bawah. Kemudian kita langsung ke proses selanjutnya, yaitu mengenai analisis data. Untuk menganalisis data ini caranya kita ketik start, kemudian kita klik quality tools, kemudian ada capability analysis. Karena kita menggunakan P-chart, maka distribusi yang kita gunakan adalah distribusi binomial. Kemudian kita klik distribusi binomial. Untuk defektif ini kita klik ini, jumlah kita hapus dulu. Oke, kita klik jumlah atau C3, jumlah ke tidak sesuaian, kemudian select. Kemudian untuk use size in ini kita hapus dulu, kemudian klik jumlah produksi, kita select. Oke, sudah. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah bisa kita lihat di untuk capability ini. Jadi untuk
Berdasarkan hasil analisis kapabilitas proses, terlihat bahwa pada analisis kapabilitas proses ini yang berdistribusi binomial memiliki persen defektif sebesar 4,37%, dengan batas bawahnya atau lower CL-nya itu ada sebesar 3,96%. Untuk batas atasnya atau upper CL ini sebesar 4,80%. Sedangkan nilai dari ppm ini sebesar 43.652, yang artinya dalam 1 juta produk ada sekitar 43.652 produk yang cacat dengan batas bawah. Dengan batas bawah produk itu ada sebesar 39.628, kemudian batas atasnya itu ada 47.960 ya. Bisa dilihat dari grafik ini untuk kemudian kita untuk kesimpulannya dengan menganalisis menggunakan P-chart, rata-rata kerusakan produk sebesar 0,04 atau 4,4%, dan rata-rata kerusakan produk tersebut terdapat di antara batas yaitu sebesar 0,078 atau 7,8%, dan batas bawah sebesar 0,009 atau 0,9%. Itu menandakan bahwa tingkat kerusakan produk masih dalam batas wajar karena tidak ada yang melewati batas pengendalian atas dan batas pengendalian bawah. Kemudian yang kedua itu penyebab yang mempengaruhi ketidaksesuaian pada proses produksi pakaian olahraga, antara lain disebabkan oleh faktor manusia, karena semua kegiatan dilakukan oleh manusia, mulai dari memotong sampai packing. Dan faktor yang kedua itu adalah faktor waktu untuk mengerjakan dan keadaan mesin yang digunakan untuk memproduksi pakaian olahraga tersebut. Oke, dari konstruksi peta kendali ini saya mempunyai saran untuk perusahaan pakaian tersebut, yaitu hendaknya pabrik Punakawan lebih menekankan kepada karyawan untuk dapat memperhatikan dalam memotong bahan agar tidak banyak lagi kerusakan atau produk gagal yang didapat karena kurangnya tingkat ketelitian pada saat pemotongan bahan. Kemudian untuk penyebab ketidaksesuaian pada proses produksi pakaian olahraga dapat diantisipasi dengan cara memperketat seleksi karyawan yang bekerja sesuai dengan keahlian dan memberikan pengarahan pada karyawan, terutama pada operator mesin jahit, agar lebih memperhatikan dan berhati-hati dalam menyetelan ukuran dan pada bagian pemotongan bahan untuk pakaian yang akan diproduksi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.